بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Mar'atus Solihah di Albiruni TV Leadership Entrepreneurship Qur'ani. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya berada di ruangan yang sungguh indah bersama tamu yang sungguh cantik. Masya Allah, luar biasa. Saya sekarang berada di ruangan Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UNM. Kami perkenalkan kepada pemirsa Albiruni Mandiri TV, Bunda Kiki. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bunda Kiki ini siapa ya? Masya Allah. Saya perkenalkan sedikit aja, nanti Bunda Kiki yang akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Jadi Bunda Kiki nama lengkapnya adalah Rizkyani Mas Bakar. Beliau menyelesaikan Doktor Psikologi Universitas Indonesia dan juga School of Business dan meraih beberapa gelar di bidang magister tentunya dan meraih beberapa amanah yang sangat luar biasa. Kami persilahkan kepada Bunda Kiki untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustazah atas kedatangannya, ya, atas bincang-bincangnya juga. Masya Allah, hari saya ini. senang sekali Bunda. Oke, perkenalkan saya Kiki. Kemudian saya saat ini adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan juga baru-baru saja diamanahi sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan untuk di Fakultas Psikologinya, ya, dan juga sebagai ketua pengembangan karir di Universitas Negeri Makassar. Ya, itu dulu ya. Jadi sehari-hari seperti itu dan kemudian juga mengisi beberapa kegiatan-kegiatan sebagai trainer dan juga ya tentu sebagai psikolog gitu. Luar biasa. Ya, seperti itu Ustazah. Masya Allah Bunda, pertama kali saya datang di sini luar biasa ya. Tempatnya menyenangkan sekali. Seandainya saya boleh kembali sekolah, kembali ke kampus, pasti saya senang berada di sini Bunda. Nah, ini apakah konsep tempat yang dipilih seperti ini berkaitan dengan psikologisnya mahasiswa ya Bunda? Iya benar. Jadi kenapa kemudian saya membuat atmosfer ini kan sebenarnya rekayasa lingkungan ya. Jadi bagaimana supaya kemudian mahasiswa itu lebih terbuka, lebih nyaman, ngobrol ke sini lebih cozy rasanya gitu. Sehingga mereka lebih terbuka mengalir begitu ya. Kalau kemudian dikasih yang formal yang serius kan nanti jadinya terlalu tegang gitu, mereka mau ngomong apa juga jadinya tegang sama udah takut sama duluan. dosennya, udah takut duluan gitu. Masya Allah. Saya baca di CV-nya Bunda ya, di rizkyanimasbakar.com. Masya Allah, ada websitenya tersendiri. Website. Itu luar biasa ya Bunda, maksudnya selain mengajar juga ada amanahnya sebagai wakil dekan, juga sebagai trainer juga. Jadi betul-betul karirnya ini Masya Allah gitu dilihat. Nah ini kira-kira yang menginspirasi awal nih siapa? Atau inspirasinya datang dari mana begitu Bunda? Aduh, gimana ya menjawabnya itu ya. Jadi kalau kemudian melihat dari flashback belakang gitu ya. Jadi memang passion saya itu adalah mengajar sebenarnya. Ya. Website itu juga hadir, itu sudah 3 tahun saya maintain website itu. Mungkin tidak banyak dosen yang berpikir untuk mempunyai website ya. Karena bagi saya adalah ketika saya punya ilmu, ya saya menyimpannya di website itu sehingga mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana yang membutuhkan itu bisa mengakses dengan mudah. Karena memang niatnya itu adalah untuk membagi ilmu. Dan saya senang sekali yang namanya mengajar. Dari kecil juga suka acting mengajar gitu. Mungkin karena memang orang tua saya, ibu seorang guru, ayah seorang dosen, memang di lingkungan pendidik, jadinya ya seperti itu, senang dengan dunia pendidikan. Jadi betul-betul murni dari dorongan diri sendiri ya. Mungkin itu yang kalau istilahnya dalam agama Islam itu disebut ikhlas ya Bunda. Jadi
memang karena Iya. ingin berbagi ilmu Iya. dan semoga bisa menjadi amal jariah ya Bunda, Amin, karena amin, kan ya Rabbal Alamin. mengalir terus sampai kita nanti tiada akan mengalir terus itu Sama ilmunya. ketika benar Ustazah, sama ketika saya juga punya channel di YouTube, Masya itu Allah. memang semata-mata supaya saya nggak peduli berapa yang subscribe. Saya juga nggak pernah suruh mahasiswa untuk mensubscribe gitu ya, karena yang penting bagi saya adalah informasi, pengetahuan, wawasan yang disampaikan itu bisa diakses oleh semua orang. Itu saja sih sebenarnya. Masya Allah, jadi merinding. Nah ini kalau saya melihat pencapaiannya, ini Bunda kan masih muda ya. Pasti ada Nggak goal juga setting. Udah tua. Oh, masalah. Jadi pasti ada goal setting yang dibuat ya, perencanaan-perencanaan itu sejak kapan dibuat dan bagaimana langkah yang ditempuh? Iya benar, itu kalau cerita soal itu saya juga kadang suka cerita sama anak-anak saya, sama mahasiswa saya ya. Jadi proses pencapaian sampai saat ini itu lebih banyak memang saya sudah istilahnya sudah merancang ya, merancang. Dulu tuh saya ingat sekali ada namanya pelatihan mengelola masa depan ya. Jadi SMA atau SMP saya itu sudah melis apa keinginan saya, target saya ya. SMA, kuliah berapa tahun, S1 berapa tahun, S2, S3 itu memang saya sudah list dan alhamdulillah 90% sudah tercapai. Nah, Jadi itu kayaknya semacam peta hidup ya. iya Bu? benar itu. Iya, peta hidup benar. Peta hidup. Dan itu harus spesifik kita membuat goal-goal Siap. itu gitu. Maunya di bidang apa, expertnya mau di bidang apa, kayak gitu. Masya Jadi Allah. itu yang saya lakukan. Dan memang kalau dalam ilmu psikologi kita kan juga perlu memvisualisasikan ya, kedepannya kita tuh akan seperti apa. Nah itu sih yang saya lakukan. Nah, termasuk di dalamnya menikah juga ditulis nggak Bunda? Juga benar. Oh gitu Menikah. ya. Saya menikah begitu selesai kuliah, pengennya memang rencananya mau menikah di usia itu. Dan ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan iya, ya. benar. Masya Allah. Makanya saya bilang ini beneran ya. Makanya ketika kita berdoa, ketika kita menetapkan sebuah tujuan, harus benar-benar memegang itu bersungguh-sungguh karena semesta itu akan mendukung kita. Masya Allah. Gitu kan? luar biasa. Saya sih gitu sih. Nah ini ya quotes terbaru buat pemirsa yang ingin menulis di IG atau di medsos yang lainnya. Ya. Kalau kita sudah mempunyai tujuan, kita sudah menetapkan tujuan, Ya. harus mencatatnya, Benar. kemudian bersungguh-sungguh dalam mencapainya karena semesta Ya. bahkan Allah pun akan menurunkan ridhonya Insya kalau Allah. kita Iya. berusaha penuh ya. Betul dan niatnya harus Masya benar Allah. gitu Dan ya. niatnya harus Harus benar ya benar, pemirsa. ya. Kan Jangan kalau sampai kata melenceng. si Carol Dweck ya, Carol Dweck kita kenal dengan teorinya tentang fixed mindset dan growth mindset. Betul. Ya, bahwa bukan persoalan pintar atau tidak seseorang itu kan mencapai kesuksesan, tapi dengan bagaimana kegigihannya dia, perjuangan gitu kan, daya juang yang dia miliki, nah ketekunan, ya itu mungkin kali ya yang juga perlu untuk siapapun yang pengen punya tujuan bisa mencapai itu gitu. Masya Allah, luar biasa. Tekun, harus tekun gitu ya. Iya, luar biasa. Baik, Masya Allah ya Bunda. Nah sekarang banyak yang bertanya-tanya Bunda. Bunda ini kan kesibukannya luar biasa. Tapi Masya Allah ya, anandanya juga berhasil begitu istilahnya. Anak-anaknya tidak terbengkalai. Nah bagaimana cara menyeimbangkan antara profesionalisme ini dengan kehidupan keluarga begitu? Nah, ini agak berat nih. Agak berat ya. Karena bagi saya tidak gampang menjadi seorang ibu gitu ya. Dan dengan pilihan kemudian bekerja itu tidak gampang. Menjadi seorang istri dengan pilihan juga bekerja itu tentu tidak gampang. Betul. Jadi kita memainkan banyak peran di dalam kehidupan ini. Saya sebagai ibu, kemudian sebagai istri, sebagai dosen pula gitu kan. Kadang-kala lagi berganti lagi menjadi psikolog, menjadi trainer dan berbagai peran yang harus dijalankan. Fokus pada anak gitu ya. Saya juga sebenarnya masih perlu banyak belajar dalam mendidik anak, terus belajar terus, belum tamat nih pelajarannya nih, belum tamat nih belajar menjadi orang tua ini belum tamat.
Nah, yang saya yang saya pegang adalah ketika saya di rumah itu benar-benar sudah involve untuk anak-anak semua, ya. Tapi ketika saya di kampus atau di jam kerja itu memang untuk pekerjaan. Gitu. Jadi kalau sudah di rumah pekerjaan kampus nggak dibawa-bawa ya? Berusaha untuk tidak dibawa meskipun biasanya kadang-kala banyak PR. kadang-kala, tapi saya pokoknya usahakan itu janganlah dibawa sampai rumah. Dan kalau ketemu sampai di rumah biasakan untuk minimal sholat maghrib, sholat isya bareng anak-anak. Terus kalau makan itu usahakan makan bareng di meja makan bersama gitu. Meskipun mereka misalnya sudah duluan makan nih, misalnya aja ya, kalau pada case-case tertentu ibunya telat pulang, nggak apa-apa, saya minta supaya tetap ditemenin, terus nanti mereka ngomong. Biasanya tuh mereka lomba-lombaan cerita, yang satu cerita juga, jadi kadang bingung. Nah, tapi ini itulah caranya. bisa jadi salah satu solusi buat ibu-ibu yang merangkap juga bekerja di luar ya. Dan memang tidak gampang. Ya. Dan itu secara psikologis memang kalau makan dianjurkan makan bersama ya, Bunda? Iya, Ustazah. Jadi momen ketika itu menjadi lebih cair ya. Ketika kita makan, itu makan bersama ya. Makanya kalau ada waktu nggak apa-apa, kita makan di luar sambil ngobrol, makan es krim aja, hal yang kecil aja tapi buat anak-anak itu gembira, riang gitu ya. Dan kita bisa dengan gampang mengalir masuk kepada dunia mereka. Gitu. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu sih yang harus dibiasakan di dalam keluarga. Betul. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang harus dibiasakan kepada anak-anak ya. Sekarang ini kan kondisinya Bunda, pembelajaran juga masih banyak online. Iya. Otomatis anak-anak lebih banyak pegang gadget, ya kan? Benar. Nah, ini bagaimana pendapatnya Bunda yang dirasakan sebagai seorang ibu yang juga psikolog, jadi pasti lebih merasakan bebannya. Benar sekali Ustazah. Itu problem semua ya, semua ibu-ibu, semua orang tua di luar sana, termasuk saya juga. Jadi boleh cerita mungkin sedikit ya. Saya itu punya saya dan suami itu punya aturan bahwa umur 14 tahun baru berhak punya handphone. Gitu ya. Itu aturan sebenarnya dari dulu. 14 tahun baru berhak. Tapi begitu ada pandemi, karena sekolahnya akhirnya merusak aturan itu. Merusak aturan itu, ya mau tidak mau anak-anak, karena kan dia bilang, Bunda butuh buat proses pembelajaran gitu. Terutama yang ini nih, yang SD nih, ada anak saya yang SD itu kan. Nah, jadi caranya ya sebenarnya akhirnya dibatasi. Nah, kebetulan yang SD ini senang dengan gadget. Yang kedua, dia juga senang di depan layar. Maka saya fasilitasilah dia. Saya bukakan channel gitu, channel anak untuk dia jadi YouTuber katanya. Jadi dia setiap minggu itu ada produksi video. Itu aja yang akhirnya caranya karena kita paham mereka itu energinya banyak. Kalau dengan gadget selalu, nah ketika juga pada waktu-waktu tertentu memang mereka punya ada porsi jamnya. Misalnya jam 6 sampai jam 9 sudah tidak boleh pegang gadget gitu. Kayak gitu sih Bunda yang Ustazah yang saya lakukan. Masya Allah ya, luar biasa. Nah ini kan kadang ada yang sembunyi-sembunyi gitu Bunda. Betul. Pastinya ini permasalahan anak-anak secara keseluruhan ya. Biasa kadang bahkan ketika di jam pembelajaran ada yang bisa sambil multitasking kan. Saya multitasking, ngepoin FB-nya, ngepoin Instagram-nya. Kalau yang dikepoin bagus-bagus kayak kata-kata nasihat sih masih bagus, gitu tapi ada beberapa ini kan konten-konten yang dikhawatirkan. Nah itu bagaimana ini menyikapinya? Benar sekali Ustazah. Jadi sama anak saya selalu bilang begini, Bunda tidak bisa membatasi, Bunda tidak bisa menghalau apapun informasi yang kamu dapatkan. Bunda tidak bisa menghalau. Cinta juga anak saya sebut namanya. Cinta juga nggak bisa menghalau semua informasi yang ada, itu baik positif maupun negatif. Yang benar itu adalah bagaimana kita diri kita sendiri yang bisa membentengi
Jadi akhirnya yang saya lakukan itu Ustazah adalah saya sering mengedukasi ya anak-anak. Apa-apa saja sih, biasa akhirnya saya cerita. Meskipun sebenarnya mungkin saya agak sedikit membuat cerita gitu ya, karena saya misalnya melihat cerita itu dari berita, tapi saya kemudian cerita, klien Bunda tadi ada yang datang loh, dia kayak gini cerita-ceritanya. Nah di situ saya baru mengedukasi dia, menceritakan bahwa ingat nak, di luar sana itu tidak semuanya baik, ya ada orang-orang yang perlu kita waspadai, ya akhirnya seperti informasi seperti itulah yang tidak henti saya bilang ya, tidak henti sebagai orang tua itu menyampaikan, meskipun mungkin bagi anak itu kan kadang-kadang nggak begitu senang ya kalau digurui, kalau bilang emaknya cerewet banget ini kan, tapi kalau jadi teman cerita senang, ya itu dia, makanya jadilah teman cerita yang oke buat anak. Masya Allah. Salah satunya caranya adalah kita harus menjaga kepercayaan anak. Ketika kita berjanji sesuatu, maka harus konsisten untuk diterapkan. Itu saya itu pegang sekali kunci itu. Karena semua anak-anak saya ketika saya menjanjikan sesuatu, kan kadang tuh biar dia cepat berhenti nangis, kita oke gitu kan, kita mengokekan. Padahal itu keliru sebenarnya. Jadi jangan pernah mengiyakan kalau kita nggak sanggup untuk melakukan. Gitu ya, jadi itu yang saya pegang. Nah ketika itu yang dipegang dan konsisten, maka anak percaya bahwa apapun yang keluar dari mulut orang tuanya ini benar gitu. Ini benar. Seperti itu. Sehingga kita itu sebagai significant person, orang yang signifikan bagi anak-anak, inilah orang yang saya harus percayai. Masya Allah. Ya mungkin seperti itu kali ya yang saya coba selama ini terapkan gitu. Kemudian biasa kan ada orang tua yang tidak langsung memberikan apa yang dijanjikan, untuk mengajari anaknya agar bersabar, alasannya seperti itu. Tapi pada akhirnya juga tetap dipenuhi, cuman semacam di-delay. Betul. Nah itu secara psikologis bagaimana? Itu yang disebut kalau dalam konsepnya itu adalah self control. Ya. Jadi dilakukan sebuah riset nih, risetnya anak-anak kecil itu kan nggak bisa tahan lah ya kalau lihat ada permen, ya. Terus kemudian dibilang tunggu. Nah sudah itu kemudian si penelitinya keluar, meninggalkan. Nah sebagian anak 80% itu pasti akan nggak tahan lah lihat marshmallow atau permen ya, itu ini hasil riset. Dan 20%-nya itu mencoba untuk menahan diri meskipun di dalam CCTV kelihatan dia begitu ini kan. Kalian sampai dilihatin sampai deket-deket gini. Itu mungkin juga Ustazah tahu kan itu riset itu. Dan ternyata ini longitudinal research ya, setelah besar ya partisipan yang dulu anak-anak itu kemudian dilihat kembali, dan memang benar ketika anak itu bisa namanya delay gratification atau menunda kesenangan, ya itu akan jauh lebih bisa, kalau kita bilangnya sih sebenarnya kecerdasan emosi, mungkin lebih tepatnya itu bagaimana mengelola emosi, mengontrol diri, dan kemudian memotivasi diri, seperti itu kali. Self control. Iya, self control. Dan saya rasa itu adalah tindakan yang betul sekali ya, kita sebagai orang tua. Jadi apa-apa tuh harusnya dinilai dengan usaha, ya. Jangan membiarkan anak-anak itu mendapatkan sesuatu dengan gampang. Betul. Sehingga ketika melihat sesuatu itu, saya udah punya, orang tua saya bisa kasih gitu. Akhirnya apa? Melihat lingkungan itu, dia merasa bahwa ya segalanya mungkin bisa dibeli dengan apa, lalu kemudian menjadi sifatnya yang konsumtif. Ya kan? Toh nanti di hari kedepannya kita sebagai orang tua yang akan susah sendiri, iya kan? Karena kita harus berusaha terus bagaimana memenuhi kebutuhannya si anak. Kan begitu. Dan jadinya anak juga nggak terbiasa instan dalam mencapai sesuatu. Betul. Bahwa ada usaha, bersabar, berusaha. Terutama menghargai uang ya. Menghargai uang. Dan mereka juga akan menghargai pertemanan. Iya. Lebih sabar kalau sama temennya. Karena toleransi kan, mereka harus toleransi misalnya kalau dengan teman. Iya. Kemudian sampai dengan sekarang, menurut Bunda siapa supporting system yang paling mendukung Bunda nih?
keluarga tentunya. Masya Keluarga. Allah. Mulai dari pencapaian saya kuliah, karena kuliahnya di awal itu S1, S2, S3 itu boleh dikata hanya jeda beberapa bulan saja ya, lalu kemudian lanjut S2. Jadi sudah lahir anaknya masih kuliah kan? Saya S2 ketika sedang S2 itu lagi hamil anak pertama. Masya Allah. Sedang S3 lagi hamil anak kedua. Masya Allah. Gitu. Itu dan hamil jauh dari keluarga ya, karena saya di Jawa kan, di luar Sulawesi. Dalam kondisi itu hamil pula di kos gitu ya. Hidupnya hanya bersama. Masa kini nih. Jadi nah itu yang saya bilang tadi sih sebenarnya, yang growth mindset itu kita memang harus bekerja keras, kita harus berjuang memang untuk jadi kalau ada perempuan gitu dia bilang saya udah nggak bisa lagi nih, sudah nggak bisa karena sudah punya anak, punya ini, nggak bisa sekolah. Nggak boleh jadiin modus ya. Padahal saya pengen menjadikan itu sebagai modus saya. Karena itu sudah terbukti gitu ya. Jadi keluarga benar, suami dan juga keluarga orang tua gitu. Anak-anak juga terutama harus izin baik-baik ya Bunda, harus. Kadang tuh anak saya ngomong kayak gini. Paling nggak enaknya tuh kalau ngomong kayak gini. Kalau saya harus berangkat lagi ya. Iya betul. Bunda, kenapa sih kita harus berpisah? Aduh, nyesek banget. Kenapa ya kita harus terpisah, Bunda? Anak saya yang pertama itu dulu sering bilang begitu. Waktu itu masih sekitar umur berapa tahun ya? 5 tahun kali ya, atau kelas 5 tahunan seperti itu. 4-5 tahun. Kenapa Bunda kita harus selalu berpisah? Itu pertanyaannya. Di situ pilihan paling susah. Soalnya tidak ada satupun ibu yang tega jauh sama anak. Dan ini betul bahwa kita itu sebagai manusia, sebagai ibu sering kali ada perasaan bersalah. Betul itu adanya. Tapi saya selalu mencoba mengubah ya. Please jangan selalu membuat diri kita bersalah. No. Perempuan-perempuan yang sedang bekerja, yang juga memilih untuk bekerja, jangan pernah merasa diri Anda untuk bersalah. Kenapa? Karena yang kita lakukan juga itu adalah ibadah. Ya, bagi saya ya, yang saya juga lakukan itu adalah ibadah di luar dari kegiatan di rumah gitu. So, nggak usah untuk merasa bersalah. Tapi tetapkan semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin itu kali yang lebih tepatnya. Yang penting harus diniatkan bekerjanya itu untuk ibadah. Begitu ya Bunda. Kemudian kita juga harus menjaga diri di tempat bekerja. Karena kan apalagi kalau cantik kayak Bunda pasti badannya ya gitu. Luar biasa ini. Nah ini menjaga diri. Sekarang ini Bunda di kalangan anak-anak itu yang di luar lingkup sekolah, setahu saya itu di pergaulan di luar sana banyak sekali lingkungan-lingkungan yang kalau diistilahkan anak sekarang toksik ya Bunda. Toksik. Jadi suka ngajaknya tuh ke yang jalan ke sebelah kiri daripada ke kanan, begitulah ya istilahnya. Nah ini bagaimana ini cara untuk biar Ananda semua atau kita sebagai orang tua biar Ananda tidak masuk ke dalam lingkungan yang toksik? Benar sekali itu pertanyaan penting sekali. Saya agak ini ya kalau ditanya soal kayak gitu, karena kenapa memang penuh intrik gitu ya, ketika punya anak remaja gitu ya, penuh intrik. Ada dua mereka punya yang paling menonjol pada masa remaja, yaitu satu adalah peer group. Jadi teman sebaya itu jauh lebih penting daripada orang tua saya. Ya, kalau mau diajak lebih baik dia diajak sama temannya dibandingkan sama orang tua. Iya benar-benar. Yang kedua adalah curiosity-nya, rasa ingin tahunya yang besar. Itu tuh dua itu. Nah, yang karena dua inilah makanya harus diwaspadai. Betul ya? Karena pun kita juga sudah pernah melalui masa itu kan sebenarnya. Nah, saya cuma sharing saja yang saya lakukan, dan sekali lagi saya katakan bahwa apa yang saya lakukan ini saya terus belajar gitu ya, terus belajar. Pertama tentu menjadi teman yang baik bagi anak gitu ya. Yang kedua adalah saya terpaksa harus memantau dengan siapa-siapa saja anak saya bergaul. Ya. Meskipun mungkin tidak bisa, ya namanya anak remaja gimana ya. Mereka kan udah cerdas kan, lebih pintar daripada ayah bunda. Iya. Jadi saya kadang juga minta lihat ininya mereka, medsosnya gitu. Lalu kemudian
saya malah biasanya saya harus ikut. Kalau Masya mereka Allah. mau kemana saya harus ikut. Iya. Bunda saya mau nonton, Bunda saya mau ke mall. Mau tidak mau saya harus meluangkan waktu ngikut ngekor ke mereka gitu. Oke, Masya Allah ya Bunda. Iya. Baik, Masya Allah Bunda Kiki luar biasa ya. Tadi lanjut tentang peer group dan rasa ingin tahu anak-anak yang luar biasa. Iya. Kan zaman saya dulu juga ya rasa ingin tahunya lebih besar ya. Cuman Iya. sekarang enak karena sudah terpetakan secara psikologis. Kira-kira kalau ciri dari anak zaman sekarang, anak zaman now, selain peer group, kita harus menjadi teman sebaya bagi mereka, terus bisa memenuhi rasa ingin tahu mereka, apalagi Bunda? Ya jadi menjadi orang tua memang tetap harus menjadi teman ya. Masya Jadi karena sebenarnya peer group itu menjadi penting buat mereka, maka juga kita sebagai orang tua harus menjadi teman buat mereka. Menjadi teman itu apa? Ya benar harus melek teknologi, Iya, benar. melek medsos gitu kan? betul. Iya. Terus juga mereka itu ada lagi satu cirinya yang Hmm. tadi saya belum sampaikan, yaitu mereka ingin mandiri, tapi mereka sebenarnya belum mandiri. belum mandiri Iya, sepenuhnya. belum mandiri sepenuhnya. Misalnya seperti apa? Jadi kadang-kala tuh ada perdebatan. Misalnya saya Hmm. contoh saya dengan anak saya, kadang-kala ada perdebatan. Kenapa sih Bunda harus ikut bareng saya misalnya? Ikut bareng saya. Kenapa sih Bunda harus juga ikut ke mall gitu? Meskipun kadang ya saya agak-agak menjauh juga ya, nggak benar-benar ngikutin dia. Iya. Tapi saya bilang gini, Cinta, saya harus ceritakan bahwa tahapan perkembangan remaja itu adalah mereka selalu merasa dirinya mandiri tapi sebenarnya tidak mandiri. Nah gitu. Nah Bunda harus tetap mengawal gitu ya. Karena saya akhirnya kalau kemudian perdebatan itu lebih panjang lagi, saya akhirnya mengembalikan ke hakikihnya. Cinta dari mana? Dulu tinggal di mana? Lahir dari mana? Dari perutnya Bunda. Maka orang yang akan membela kamu adalah ayah dan bunda. Cinta itu adalah amanah dari Allah, dititipkan ke dalam rahimnya. Akhirnya saya selalu mengarahkan dia ke situ, supaya dia paham bahwa asal kita ini dari mana. Dan yang menjadi tanggung jawab ayah bunda ke Allah terhadap cinta itu kami berdua. Nah gitu. Kadang hal-hal seperti itulah yang harus ya. Sekali lagi saya bilang, menjadi orang tua memang harus bersabar, ekstra bersabar. Kemudian anak juga jadi tahu ya bahwa oh ya ternyata ayah bunda saya peduli sama saya gitu ya Bunda ya. Iya. Dan pahamlah dengan intrik-intrik anak-anak itu betul. kayak gitu. Anak-anak itu kan tahap remaja itu sekarang dibilang masa yang penuh badai katanya. Iya betul. Badai buat mereka dan badai buat kita orang tua. Iya. Selain dari perkembangan fisiologisnya mereka, hormon-hormon yang mulai berkecamuk istilahnya ya, itu kan juga terjadi masa badai secara tubuh, lalu secara psikologis. Nah, itu kemudian bagi orang tua yang dulu anaknya dia kira itu adalah kecil-kecil Masih terus anak-anak, seperti itu, iya. nah itu sudah grow, tumbuh dan sering terjadi perbedaan. Dan memang itu gap generasi. Ya itu menjadi faktor yang mempengaruhi gap generasi itu. Nah ini cara mengurangi gap generasi itu gimana Bunda? Wah jadi panjang nih, penasaran. Iya kan kalau kita lihat mungkin orang-orang tua zaman sekarang itu pada generasi baby boomers dan generasi X gitu ya. Ya sedangkan anak-anaknya misalnya generasi Z saat ini itu kan gap generasi yang jauh. Ya sekali lagi saya bilang bahwa memang kita tuh harus belajar ya, nggak pernah jangan berhenti untuk belajar, kita harus paham karena seperti kan apa. setahu saya ada ungkapan yang berkata bahwa anak-anak itu selamanya anak-anak bagi orang tua ya. Benar. Walaupun misalkan dia sudah berumah tangga, sudah ini pasti bagi kita sebagai ibunya anakku ya masih anak-anak begitu. Nah itu apakah mindset seperti itu perlu dihilangkan atau bagaimana Bunda? Gimana ya, sebaiknya ya mungkin tidak mesti gitu ya, tapi sebaiknya mungkin ya kita tentu melihat sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi ketika mereka tumbuh, kelekatan kita harus dekat. Itu jadi dia jadinya kalau lihat kurva tuh kayak gini jadinya. Jadi semakin dia bertambah usia, maka kita sebenarnya tidak boleh terlalu apa istilahnya mengekang mereka ya.
karena mereka kan semakin dewasa kan, Betul. ya orang Secara tua tidak fitrah boleh. kan udah nggak mau lagi dipeluk, Iya. nggak mau lagi dicium gitu kan, Iya, secara kasat mata. Jadi aja sebenarnya begitu, harusnya begini dia kurvanya. Jadi anak ini semakin tumbuh, ya nanti kita akan melepaskan dengan pelan-pelan gitu. Ya. Dan artinya selalu jadi sesuaikan dengan tahap perkembangannya. Kalau saya sih lebih tepatnya begitu. Berarti perlu edukasi ke anak sejak dini ya Bunda Benar, ya, karena benar nanti kalau sekali. mereka udah akil balik, Benar masuki masa sekali. remaja, Iya. bahkan kadang lebih suka sama temennya daripada sama Iya, akhirnya dia bundanya. cerita kan, saya kayak begini loh, kenapa ya kayak begitu? Itu dia cerita sama temannya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai orang tua Betul. itu memberitahu sebelum terjadi itu, bahwa misalnya maaf, nanti akan mengalami yang namanya menstruasi, atau nanti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, sebelum dia mengalami itu, alangkah lebih baiknya memang kalau kita sudah ada komunikasi sama anak kan, Iya. akan seperti ini. Jadi Nggak orang apa-apa, cerita tua aja ya, sebagai nanti. sumber informasi yang pertama ya, Benar. Itu yang tadi saya bilang harus menjadi significant person, signifikan bahwa persen. orang tua saya ini layak saya percaya. Maka jadilah orang tua yang dipercayai oleh anak, itu yang harus kita pegang sebenarnya. Dan orang tua harus mau belajar ya. Ya, itu Mau pasti. belajar, soalnya kan kadang kita egoisnya mau aku begini, pokoknya kamu harus begini. Kadang ada orang tua yang seperti itu, udah Benar nggak sekali. bisa zamannya kayak gitu ya Bunda ya. Kalau kita melihat memang pada hakikatnya manusia itu akan cenderung mementingkan diri sendiri. Itu pasti. Sesuatu yang diberikan sama Allah itu memang bahwa setiap manusia itu akan lebih mementingkan ego dirinya. Iya kan? Tapi kemudian dengan proses belajar, ada nilai yang kita punya, ya. Kemudian kita tentu berpedoman pada Al-Quran, apa nilai-nilai yang diajarkan, apa tuntunan dari Rasul gitu ya. Itu yang kemudian kan mengarahkan kita bisa lebih toleran, bisa belajar, bisa memiliki growth mindset mungkin lebih Masya Allah. tepatnya, iya gitu. Dan yang lebih penting itu berdoa Bunda ya. Wah, penting sekali Penting itu. sekali ya. Penting sekali. Karena sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak butuh dengan sholat kita, nggak butuh dengan doa kita, tapi kita yang butuh mengabdi kepada Allah, begitu. Yang namanya Karena kita doa. nih ketergantungan sekali sama Allah sebetulnya, begitu Bunda ya. Betul. Masya Supaya nggak Allah. stres juga kan ketika menghadapi sesuatu. Ketika ada sesuatu yang berubah kan kadang-kala orang tuh dengan model-model tertentu, saya sudah rencanakan ini terus kemudian berubah. Nah, gitu kan? Itu yang bisa ngasih Stres. ketenangan. Betul. Itu dari Betul. doa itu Iya. tadi ya. Apa sih sebenarnya makna hakiki kita ada di dunia ini kan begitu. Masya Allah, Iya. luar biasa ini Bunda. Nah, sebetulnya masih pengen ngomong panjang Bunda, tapi ada yang saya penasaran. Kenapa Bunda ini nak Cinta dan nak Ayesa ya? Kebetulan Cinta Oh, dan iya. Yusuf. Cinta dan Iya. Yusuf ya. Masya Allah namanya ini. Masuk di sekolah Al-Biruni Mandiri ya. Dua-duanya ya. Ini apakah ada pertimbangan kenapa Bunda memasukkan Ananda di Al-Biruni Mandiri? Ya, tentu ada pertimbangan. Jadi memang ketika saya tuh yang pertama yang saya lakukan adalah saya coba search ke beberapa teman-teman dulu ya, teman-teman psikolog ya, terutama yang di bidang pendidikan. Saya juga psikologi saya ilmunya minornya itu di psikologi pendidikan, mayor saya di industri organisasi ya. Nah jadi saya nanya dulu sama teman-teman psikolog, gimana tempat yang ini gitu kan. Terus dikasihlah pilihan, maunya apa? Saya bilang saya maunya yang sekolah Islam. Dikasihlah pilihan beberapa, salah satunya itu masuk adalah Al-Biruni gitu. Oke. Ya udah, akhirnya saya rencananya tuh mau kunjungin semua kan yang disebut-sebutkan oleh teman-teman psikolog saya gitu. Saya masuk ke Al-Biruni, kemudian saya melihat kurikulumnya, dan yang paling bikin saya senang itu saya selalu dengar alunan Al-Quran. Masya Allah. Di sekolah ya, aduh, jadi ada doa yang saya panjatkan ketika mendengarkan itu untuk anak saya gitu. Aduh, kok ini jadinya sedih ya. ini keluar dari dalam gitu ya. Jadinya pengen karena kan di Al-Biruni itu DNA-nya nilai gitu ya. Nilai-nilai DNA-nya itu kan adalah Al-Quran. Sehingga berharap bahwa dengan segala ancaman yang ada
ya untuk perkembangan saat ini teknologi dan sebagainya plus minusnya, saya harus mempersiapkan diri untuk anak saya. Dimana ketika saya tidak ada lagi nanti, mereka harus sudah punya fondasi yang kuat, dan fondasinya itu tidak ada yang lain kecuali agama. Nah itu reason yang paling kuat, sehingga ya kami memutuskan untuk menyekolahkan di situ. Jadi reasonnya sebenarnya reason karena untuk fondasi agama itu. Saya sih biasa cerita ke anak-anak, nanti ayah saya cinta Yusuf, mau nggak sekolah di luar, maksudnya di luar negeri ketika mereka studi nanti setelah SMA gitu ya, kuliah. Dia bilang mau bunda gitu, ya artinya harus beasiswa ya gitu ya. Cuma yang saya pikir mereka harus membentengi diri mereka, dan yang jadi alasan itu adalah pilihannya adalah fondasi agama. Dalam keadaan apapun mereka, kalau mereka kembali kepada ajaran kita, nilai-nilai kita ya, dalam Al-Quran menjadi pedoman itu, dia tidak akan tersesat. Iya. Jadi apapun mereka, sekolah dimanapun mereka nantinya. Masya Allah. Sekali lagi kan karena mereka itu adalah amanah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi harus dipilih Al-Biruni. Dan saya senangnya di Al-Biruni itu adalah sering sekali dan banyak acara-acara parenting. Oh iya. Iya betul. Webinar ya ini ya. Dan parentingnya itu nggak yang kaleng-kaleng lah istilahnya bagi saya. Banyak tokoh-tokoh nasional, pembicara nasional ya, yang memang secara pengalaman, secara ilmu itu memang sudah sangat mumpuni gitu. Jadi meskipun misalnya saya yang memang ilmunya ilmu psikologi, tapi jadi pengen juga belajar ya kan, karena orang-orang yang tokoh-tokoh yang memberikan parenting itu memang tokoh-tokoh hebat yang nomor satunya di Indonesia. Dan bagusnya tuh nggak satu sisi aja ke orang tua, tapi Al-Biruni itu juga memfasilitasi ya bagi anak-anak, karena kan juga anak-anak juga sering diberikan kisah-kisah inspiratif gitu ya. Kadang saya ngintip loh itu. Saya ngintip yang beberapa saya lupa namanya, tapi 2 belakangan ini saya ngintip mereka-mereka yang muda kemudian berprestasi. Itu ketika pulang si ayah saya tuh cerita, ya kan, Cinta tuh cerita kan, dia jadi MC katanya, terus dia cerita, wah bunda keren sekali dia gini. Anak-anak itu harus selalu disuntik dengan keteladanan yang bagus-bagus ya. Iya. Karena di luar sana yang membawa misi-misi istilahnya ya, misi-misi yang negatif saja mereka berani untuk berterus terang ya. Masa kita yang membawa misi kebaikan insya Allah ini ya, masa kita tidak berani berterus terang juga gitu ya. Jadi mereka akan banyak menerima segala informasi. Sekarang kamu men-screening yang mana yang oke buat kamu gitu kan, mana yang memang kelihatan ini ada role model yang bagus. Jadi kalau Al-Biruni menghadirkan buat anak-anak cerita buat siswa-siswa itu sesi motivasi ya, kayaknya yang menghadirkan tokoh-tokoh muda ya dan berhasil, itu saya senang sekali sebenarnya. Itu juga menjadi alasan sebenarnya saya senang sekali. Luar biasa yang muda. Ya. Guru-gurunya juga kemudian komunikatif dan muda ya, energik ya. Guru-gurunya untuk komunikasi dengan orang tua juga enak gitu, terbuka. Lalu kemudian ketika ada kendala pasti kita disampaikan gitu. Jadi orang tua merasa anaknya nggak sia-sia dititip di situ ya, diperhatikan begitu. Benar. Mungkin ada harapan ke depan Bunda terkait dengan atau saran-saran untuk Al-Biruni Mandiri atau mungkin untuk podcastnya. Mungkin harus setiap episode kami di sini jangan ya, merepotkan nanti. Bagaimana Bunda saran-saran? Apalagi dengan adanya podcast ini. Tentu podcast ini zaman sekarang ya, model-model seperti ini harus terus digalakkan ya. Jadi bisa kita belajar dari berbagai ilmu orang lain kan. Terutama juga misalnya kalau buat orang tua, kita tentu bisa belajar dari orang tua yang lain ya. Anak-anak juga bisa belajar bagaimana tumbuh menjadi
remaja-remaja yang sukses ke depannya. Ini podcast ini penting sekali sih zaman sekarang ini ya. Masya Allah. Biar kita bisa lebih mudah dalam mengakses informasi. Kalau cerita harapan, ya saya berharap bahwa Al-Biruni tetap memegang value atau nilai-nilai dalam membangun siswa-siswa itu menjadi pribadi insani, muslim dan muslimah yang lebih baik gitu, ya. Dan supaya kemudian nilai-nilai yang ditanamkan ini tentu akan terus dibawa mereka, ya. Dan siapa lagi tentunya kalau bukan dari guru-gurunya. Ya, ya gitu. Wah, ini kode-kode buat guru-guru, Masya Allah. Iya. Nah, ini sebelum kita tutup sesi ini, Bunda, Ya. pesan buat para orang tua yang pertama, dan yang kedua buat Ananda yang masih muda-muda yang ada di luar sana. Mungkin Bunda bisa disampaikan. Pesan buat orang tua ya. Iya. Oke, baik. Sekali lagi ayah bunda yang ada di luar, bahwa menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah begitu ya, tetapi ini sebuah ladang ibadah yang besar buat kita. Dan tentu sebagai orang tua kita tidak boleh untuk berhenti belajar, ya. Tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh merasa bahwa apa yang saya sudah dapatkan, apa yang saya sudah punya ini sudah luar biasa lah buat anak saya, sehingga ketika saya bilang A, anak saya harus ngikutin A. Nggak seperti itu, tapi kita harus berdinamika, kita harus fleksibel, kita harus agile, kita harus lincah dengan apa sih dinamika atau kalau saya selalu bilangnya intrik-intrik ya yang ada pada setiap tahapan perkembangan anak kita gitu mungkin ya. Dan kemudian tetap menjadikan bahwa nilai-nilai Islami itu menjadi sesuatu fondasi yang kuat bagi anak. Untuk para anak-anakku gitu ya, anak-anak remaja, para penerus generasi muda, penerus bangsa ini, kembangkan potensi kalian, temukan potensi kalian untuk menjadi pribadi yang sukses. Ingat bahwa restu orang tua ya, segala doa dari orang tua, kita harus menyadari diri bahwa segala pencapaian itu bukan sekedar dari diri kita sendiri, tetapi banyak orang-orang yang akan mensupport, termasuk keluarga kita. Itu yang perlu untuk kita selalu perhatikan untuk kesuksesan kalian ya. Oke, jadi generasi muda penerus bangsa ini ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ya. pengalaman dengan Bunda Kiki hari Terima ini. kasih, Masya Allah. Syukron, jazakillah khairan katsiran atas kesediaannya menerima kami sebagai tamu. Baik, jangan lupa semangat sukses sejak usia muda, tapi tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Sekian dari kami, mohon maaf bila hilaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Bunda, Ya. Masya Allah.